sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini, kita akan membahas apa saja, pemikiran, gagasan, dan visi, apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi di Ruang PC. Sahabat PC, kita melanjutkan kembali perbincangan soal kepemimpinan Kristiani. Topik kita kali ini adalah komunikasi. Ketika pemimpin berbicara, mereka berkomunikasi dengan rasa percaya diri dan karisma yang membuat orang lain memperhatikan. Selain berkomunikasi dengan baik, mereka juga sadar akan bahasa tubuhnya. Postur yang baik dan tatapan mata yang tajam membuat mereka diperhatikan lebih dalam. Apapun situasinya, mereka mengartikulasi tujuan dan visinya dengan baik. Saya teringat dengan sebuah brand terkenal masa lalu, yaitu sebuah telepon genggam Nokia dengan seri komunikatornya. Tagline mereka saat itu adalah Connecting People, yang maksudnya menghubungkan semua orang melalui telepon genggam atau seluler. Tetapi sayang perusahaan ini harus tenggelam karena tidak mampu melihat ke masa depan. Atau katakanlah gagal dalam mengkomunikasikan masa depan. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemimpin menghabiskan sekitar 75% sampai 90% waktunya dengan berbagai kegiatan komunikasi, baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Seorang pemimpin hendaknya belajar menjadi seorang komunikator yang baik agar dapat membantu anggotanya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya guna mencapai tujuannya. Keterampilan berkomunikasi yang perlu dimiliki seperti komunikasi interpersonal, yaitu mampu menyampaikan atau mendeliver suatu pesan dengan baik, lisan maupun tertulis, mampu mendengarkan dengan baik, mampu menerima dan memberi umpan balik, kemampuan dalam mengolah emosi, mampu mengatasi konflik dan negosiasi. Komunikasi kelompok memiliki keterampilan berkomunikasi dengan anggota kelompok dan keterampilan memfasilitasi rapat atau pertemuan. Komunikasi strategis, yaitu kemampuan dalam menyatakan visi, misi, dan nilai-nilai. Dalam sistem komunikasi, seorang pemimpin adalah model peranan sekaligus manajemen pengetahuan yang akan saling berhubungan secara eksternal. Sebelum kita lanjut, bagi sahabat Ruang PC yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kita membaca Injil, kita sering melihat Yesus berbicara langsung dengan ketegasan, kadang dengan perumpamaan dalam mengajar. Cara berkomunikasi Yesus berbeda saat hanya bersama para rasul dan murid-muridnya yang lain atau dengan banyak orang yang mengikuti dia. Soal perumpamaan. Ada perbedaan antara para murid Yesus dengan kebanyakan orang yang bukan murid Yesus. Para murid Yesus, lihat saja di Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mereka diberi karunia oleh Allah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Allah menginginkan para murid mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Roh Allah yang membuat mereka mampu mendengar dan melihat. Berbeda dengan orang banyak itu. Mereka menolak mendengarkan apa yang disampaikan atau pewartaan Yesus. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka kurang memahami pesan pewartaan Yesus karena tidak mau melihat.
dan mendengarkan pesannya secara jelas. Itu sebab Yesus memfokuskan pewartaannya kepada para murid. Dari konteks ini, kita bisa melihat siapa audiens kita pada saat berbicara atau berkomunikasi. Kita tentu tidak akan dapat menyampaikan pesan kita dengan baik kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan kita. Kita terkadang harus banyak menggunakan contoh atau bercerita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak memiliki pemahaman yang kita miliki. Mari kita lihat sabda bahagia yang Yesus sampaikan di atas bukit. Setelah Yesus melihat orang banyak itu, maka Yesus naik ke sebuah bukit yang indah dan terpencil. Yesus duduk di atas bukit itu dikelilingi oleh murid-muridnya dan orang banyak itu. Suasananya berubah di mana semua orang duduk siap mendengar apa yang akan disampaikan Yesus. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan sabda bahagia itu sesuai teks Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dalam khotbah di bukit itu Yesus ingin menyampaikan sabda Allah yang berisi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran Allah yang diajarkan dalam khotbah Kristus itu. Coba kita bayangkan apa yang terjadi setelah Yesus menyampaikan sabda bahagia itu. Sebagian pasti menunggu mujizat Yesus untuk mendatangkan roti atau makanan supaya mereka bisa makan biar tidak lapar lagi. Sebagian lagi mengharapkan adanya penghiburan karena keadaan sedang susah. Ada lagi yang berpikir Yesus akan membebaskan mereka dari terpurukan. Kebanyakan dari orang itu hanya memahami dari sisi duniawi saja, fisik saja dan lahiriah saja, padahal yang Yesus sampaikan adalah hal-hal rohania. Yesus memahami situasi itu, tetapi ia harus menyampaikannya supaya para murid yang juga ikut mendengar dan dapat memahaminya secara rohania. Kata bahagia ini menunjuk pada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah dari hari lepas hari. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaan-Nya. Itu juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah, berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia. Yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepadanya. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Yesus bukan saja mengajarkan tentang kerajaan Allah, tapi juga sekaligus memberi motivasi dengan perkataan-perkataan sabda bahagia itu. Yesus menyampaikan semua itu supaya mereka mengetahui bahwa Allah memperhatikan mereka. Ada konteks lain, yaitu para rasul yang juga mendengar pewartaan sabda bahagia itu, karena mereka diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, maka Yesus berharap para rasul atau para murid juga mampu memperhatikan kelompok mereka, selalu menjaga satu sama lain, ikut ambil bagian dalam melayani sesama atau orang banyak itu.
Itulah sedikit kita bisa melihat cara Yesus berinteraksi dengan para murid dan orang-orang yang selalu mengikuti perjalanan pewartaan Yesus. Di kesempatan yang lain, kita mungkin masih ingat bagaimana Yesus menegur Petrus dengan cara yang sangat keras karena kesalahpahaman Petrus tentang Yesus yang sangat fundamental. Yesus berbicara langsung dengan Petrus dengan tegas dan jelas kalimatnya. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalimat yang sangat keras dan langsung ini mendapat perhatian para murid, bukan saja bagi Petrus. Yesus dalam menyampaikan ajarannya selalu memilih tempat-tempat yang unik, seperti di atas bukit atau di pantai. Selain alasan teknis, tapi juga sasaran audiensnya yang Yesus pilih untuk menyampaikan sesuai dengan waktu dan pesan yang presisi. Kita sebagai pengikut Kristus harus mampu berkomunikasi dengan kejernihan pikiran dan kejelasan akan apa yang hendak disampaikan, bukan sekedar kalimat-kalimat indah yang tidak jelas maknanya. Seperti saat berkhotbah di bukit, Yesus menggunakan bahasa yang sederhana. Namun ketika berbicara dengan Nikodemus, seorang yang terpelajar, ia menggunakan bahasa filosofis. Sebagai seorang pemimpin Kristen, kualitas komunikasi kita dengan Tuhan berpengaruh pada cara komunikasi kepada sesama. Dalam hal ini bukan frekuensi dalam berkomunikasi, tetapi kualitasnya. Yang menjadi halangan kita dalam berkomunikasi adalah kurangnya memahami sesama. Maka tidak ada salahnya kita mempelajari proses komunikasi yang efektif supaya terciptanya suasana bahagia dalam diri dan orang lain yang akhirnya akan membuahkan hasil yang sesuai tujuan. Komunikasi yang baik mendorong kreativitas, antusiasme, kerjasama, dan semangat kesatuan dalam tim itu sendiri untuk mencapai tujuan, karena setiap anggota bisa saling mengerti dan memahami sang pemimpin. Sebaliknya, seorang komunikator yang buruk tidak berfokus pada visi dan tidak acuh terhadap kepentingan dan kebutuhan anggota timnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesalahpahaman, kerancuan, kejengkelan, dan kefrustasian, kepasifan dari anggota tim, dan akhirnya menyebabkan penyimpangan tujuan. Sahabat Ruang PC, semoga kita bisa membangun komunikasi bersama melalui channel Ruang PC ini. Untuk sementara sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Semoga kita bisa jumpa kembali di episode lainnya. Bila ada pesan-pesan dan tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk terus mendukung channel Ruang PC, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share. Jangan juga lupa untuk tekan lonceng pemberitahuannya bila ada video baru. Terima kasih. Non scole sed vita discimus. Salam.